Shalom, perkenalkan nama saya Cecilia Erika Panahe dengan NIM 2214201034, kelas A2 Keperawatan semester 2. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mande, SH, SS, MH. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan, yaitu tentang definisi dan konsep dasar Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita ke penjelasan tentang Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama ada historis. Dilihat dari aspek historis, ekstensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari Sidang Umum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Yang kedua ada sosiologis. Ekstensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini dan yang akan datang. Yang ketiga ada yuridis. Sebagai sumber yuridis, ekstensi Pancasila di samping sebagai dasar negara adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, sebagai pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Yang terakhir, politis. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara politis, Pancasila merupakan kebajikan pemerintah NKRI dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan, infrastruktur politik dan suprastruktur politik, termasuk dalam hubungan timbal. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Latar belakang lahirnya reformasi. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Amandemen 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945. Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintahan Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru di sini UUD 1945 mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Amandemen 1 pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen 2 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, Amandemen 3 tanggal 10 November tahun 2001, dan Amandemen 4 pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen UUD 1945.
Setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang pasal 20. Yang terakhir, implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.